Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Materi kali ini saya akan membahas tentang properti, event, dan error handler. Jadi, eh, materi pertama saya akan mengajarkan bagaimana menggunakan properti di dalam komponennya. Jadi, bagaimana kita memaksimalkan properti yang ada di dalam komponen yang akan kita buat. Properti itu maksudnya, misalnya komponen tombol. Jadi tombol ini memiliki properti berupa apa? Ini data-data propertinya. Jadi ini komponennya ini memiliki sesuatu di dalamnya dan kalian bisa merubahnya di dalam properties ini. Jadi misalnya apa? Salah satunya komponen tombol ini ada tulisannya button 1. Jadi teksnya akan saya ganti menjadi OK. Ya tinggal kalian cek teksnya ya. Terus diganti OK. Nah, ini adalah merubah properti secara manual. Bisa kalian lakukan dengan cara yang barusan seperti ini. Jadi di samping kalian menggunakan manual, kalian juga bisa menggunakan merubah properti tersebut dengan coding. Jadi misalnya ya saya akan buat di sini textbox ya. Ini adalah textbox. Textbox ini sifatnya bisa kalian multiline gitu ya. Jadi kalau seandainya textbox-nya ini kalian mau satu baris ya dijadikan multiline-nya jangan dicentang. Seandainya ini mau panjang, ini dicentang ya. Jadi seperti text area gitu ya. Jadi di sini dari textbox ini akan saya ubah propertinya. Properti yang saya terapkan di sini adalah untuk menghilangkan dan menampilkan textbox ini ketika tombol ini diklik. Nah, untuk menghilangkan textbox ini, properties apa yang digunakan, yaitu propertinya adalah visible ya. Jadi visible itu adalah tampil. Jadi properti ini kalau visible-nya adalah true, dia akan datanya akan tampil gitu. Tetapi kalau ini false, datanya komponen ini akan tersembunyi. Jadi misalnya kalau ini statusnya true, ketika saya jalankan, nah ini kan tampil datanya ya. Jadi maksudnya text box-nya ada gitu. Tapi kalau visible-nya ini kalian false, jadi ketika ini di running, jadi text box-nya ada tapi tersembunyi seperti itu. Nah, sekarang teknis barusan itu yang saya lakukan adalah merubah properti dengan cara merubah manual sebelum programnya jadi. Jadi sebelum programnya running gitu seperti itu. Jadi bagaimana merubah properti melalui coding? Jadi di sini saya akan merubah properti dari textbox ini. Ketika saya tekan tombol OK, maka textbox-nya ini akan hilang gitu ya. Jadi saya harus memberi perintah di dalam textbox di dalam button ini. Perintahnya apa? Menghilangkan atau memfalsekan visible punyanya textbox. Bagaimana caranya? Tinggal kalian buat scriptnya di dalam tombol ini. Caranya tinggal klik 2 kali yang cepat seperti ini sehingga fungsi tombol dengan event klik akan tercipta. Tinggal kalian setting. Namanya apa? Textbox 1. Properti apa? Propertinya adalah visible. Akan kalian set apa? Akan saya set dengan false. Seperti ini. Jadi saya akan men-set properti textbox visible-nya akan saya ubah false. Pada saat apa? Pada saat tombol ini diklik. Jadi kalau ini dijalankan, oke ini dipencet, maka false-nya akan hilang. Nah, bagaimana biar kalau hilang saya klik lagi tampil. Kalau tampil saya klik lagi dia hilang. Nah, itu tinggal kalian modif saja codingnya. Jadi kalian harus tahu untuk mengetahui isi dari visible ini apa. Tinggal kalian gabungkan saja dengan perintah if ya. If jika textbox 1 visible ini sama dengan true. Jadi sifat dari jika properti visible punyanya textbox ini true, maka di false kan. Jika tampak, maka dihilangkan. Else, selain itu, maka di true kan. Seperti ini. Ini tinggal diganti true, seperti ini.
Sehingga ini kalau dijalankan, ini tampil. Jadi kalau ini diklik, dia tidak tampil, diklik lagi, dia tampil. Jadi kalian harus mengerti tombol ini ketika diklik, sekarang statusnya textbook apa? Statusnya adalah false. Jadi di sini perintah yang diberikan di sini, jika status visible-nya adalah true, maka di-false-kan. Jika false, maka di-true-kan. Jadi jika statusnya adalah false, ya statusnya sekarang kan false. Kalau ini ditekan, maka dia akan true. Ya, begitu. Jadi tinggal kalian bagaimana mengonsep logika yang sudah kalian konsep atau kalian pelajari di mata kuliah sebelumnya seperti Alpro. Teknisnya sama seperti C yang lainnya ya. Jadi C# ini adalah bahasa C dan konsep-konsep keywordnya itu tidak jauh berbeda. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu teknik kalian bisa menggunakan properti dari Visual Studio ini. Jadi kalian bisa menggunakan propertinya secara manual dengan merubahnya secara langsung atau kalian merubahnya dengan cara coding ya. Jadi perintahnya dari script. Itu seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa komponen ya. Jadi komponen selanjutnya adalah ya kalian bisa coba sih sebenarnya satu-satu ya. Combo. Combo itu adalah pilihan ya. Jadi select ya. Jadi di sini combo itu ada pilihan data di sini. Jadi tinggal kalian pilih datanya berupa apa, tinggal kalian isi setnya. Jadi pengisiannya ada beberapa cara. Combo ini kalian bisa mengisi itemnya dengan cara manual atau dengan cara coding ya. Jadi di sini kalau kalian mau merubahnya secara manual, tinggal di edit item ini. Jadi di sini kalian klik, terus tanda panah yang diklik ya, edit item. Misalnya saya tulis Unira Pamekasan Madura. Jadi kalau kalian buat seperti ini, item dari combo ini ada 3 buah. Pertama adalah Unira, kedua adalah Pamekasan, ketiga adalah Madura. Kalau ini di oke, sehingga ini kalau dijalankan, jadi akan keluar seperti ini. Unira, Pamekasan, Madura, seperti itu. Itu cara kalau kalian mau meset atau mengisi itemnya secara manual. Nah, kalian juga bisa mengisi setnya secara coding ya. Jadi caranya seperti apa? Caranya tinggal kalian set aja. Misalnya saya bikin tombol kedua ini. Jadi kalau tombol button 2 ini diklik, maka di sini item di sini akan berisi sesuai apa yang saya berikan informasi di sini. Jadi misalnya cara menambahkan bagaimana, tinggal komponennya aja. Combo box 1, apanya yang ditambah? Itemnya. Item, terus itemnya diapain? Di add. Di add dengan apa? Tulisan secara 1 misalnya seperti ini. 1 atau kalian buat lagi yang banyak. 1, 2, 3, 4 dan seperti ini. Jadi perintah ini adalah kalian menambah properti item di dalam combo diisi dengan tulisan 1, 2, 3, dan 4. Kapan ini ditambah? Pada saat button 2 diklik ya. Jadi ini kalau dijalankan, kalian perhatikan di sini, data ini sudah ada dari mana? Tadi saya menambahkan secara manual. Jadi kalau button 2 ini saya klik, kalian cek, nah di sini akan tambah 1, 2, 3. Tapi ini kalau diklik lagi, dia akan nambah lagi terus ke bawah. Ini diklik lagi, dia nambah lagi terus di bawah. Kenapa? Karena perintahnya di sini dia nambah terus. Nah, bagaimana caranya biar isinya ya sesuai dengan apa yang di sini. Jadi kalau dia nambah ya tetap isinya ya hanya 4, 1, 2, 3, 4 seperti ini. Jadi sebelum mengisi, kalian harus menghapus dulu isinya. Caranya menghapus seperti apa? Combo box 1 titik item ya, jadi itemnya yang dihapus, pilih clear seperti ini. Jadi kombonya itu sebelum diisi dengan 1, 2, 3, 4,
data sebelumnya itu dihapus sehingga diisi data baru lagi. Jadi di sini kalau dijalankan datanya kan masih ada ini. Tadi manual. Jadi ini kalau diklik dia akan isi 1 2 3 4. Ini kalau diklik lagi isi lagi seperti ini. Kenapa? Karena data sebelumnya dihapus, dia diisi lagi. Dan data yang manual yang kemarin sudah tertindih, dihapus datanya. Oke, itu untuk combo. Jadi tinggal kalian implementasikan saja bagaimana logika kalian untuk membuat sebuah aplikasi dengan teknis komponen-komponen yang sudah ada di sini. Oke, selanjutnya di sini saya bahas tentang event ya. Event itu adalah kondisi kejadian. Jadi maksudnya kejadiannya itu program ini akan berjalan pada saat apa. Misalnya ketika tombol ini diklik, nah eventnya adalah klik. Seperti itu. Terus kalau teks ini, text box ini text box-nya nih saya bikin 2. Copy paste bisa ya. Jadi ini adalah text box 1, text box 2 ya. Jadi kalau kalian misalnya ini saya hapus lagi ya. Saya akan buat apa yang saya tulis di sini nanti akan ada di dalam textbox 2 ini. Misalnya, ketika OK ini diklik, jadi codingnya sudah saya hilangkan barusan. Ketika ini diklik, apa yang ada di textbox 1 ini akan dikopikan isinya dan akan dikopikan ke textbox 2. Sehingga caranya seperti apa? Tinggal kalian samakan aja. Textbox 2, properti teksnya akan diisi dengan textbox 1 titik teks. Seperti ini. Jadi ketika tombol button 1 ini diklik, maka isi textbox 2 akan berisi dengan isinya tag dari textbox 1. Jadi seperti ini. Jadi ini kalau Unira Pamekasan misalnya. Kalau ini di OK, maka isinya di textbox 2 akan berisi sesuai dengan apa yang diisikan di textbox 1. Nah, di sini event ini adalah suatu kejadian kondisi apa kalian akan memberikan sebuah coding itu akan ada di kondisi apa. Misalnya, kondisinya ketika ini berubah, isinya berubah. Jadi kalian harus memberi perintah di dalam event teks ini berubah. Caranya bagaimana? Tinggal diklik events ini ya. Jadi kalau ini kalian posisinya text change ya. Text change itu adalah ketika isi dari teks ini berubah, maka perintah apa yang akan kalian berikan. Jadi perintahnya apa? Teks 2 ini akan berisi sesuai apa yang diketikkan di teks 1. Jadi bagaimana caranya memberi perintah? Tinggal text change ini diklik 2 kali di sini. Nah, sehingga ini adalah event text change. Nah, text change ini isinya apa? Teks 2 teksnya akan berisi teks 1 teksnya. Seperti ini. Sehingga ini kalau dijalankan Pamekasan, Unira, Madura. Jadi isinya sesuai apa yang sudah diketikkan. Jadi kalau di sini merubah ya nggak berubah. Tapi kalau kalian merubahnya di atas, yang bawah akan berubah. Ini adalah sebuah event. Eventnya terserah kalian menentukan. Bagaimana kalian memberi codingnya akan ada di event mana? Tinggal kalian pilih di sini. Mouse klik, mouse down, mouse enter, dan sesuaikan aja. Jadi ini adalah beberapa event punyanya textbox 1. Tinggal kalian pilih eventnya pada saat apa. Seperti itu. Oke, selanjutnya misalnya di dalam ini ya. Eventnya saya terapkan di dalam combo ini lagi. Jadi ini kalau dijalankan, kombonya kan berdasar data manual yang tadi. Sehingga ini 1, 2, 3. Nah, maunya saya itu ketika saya pilih apa yang saya pilih di dalam textbox ini, combo box ini, isi dari textbox 1 ini akan sesuai apa yang saya pilih di dalam combo box 1 ini. Jadi kalau ini saya klik 2, maka isinya yang sini 2. Seperti itu. Caranya bagaimana?
Caranya tinggal kalian tentukan di dalam combo box ini eventnya pada saat apa? Pada saat memilih. Jadi tinggal kalian cari. Eventnya ini komponennya adalah combo box 1, eventnya adalah selected value change. Jadi pada saat pemilihan value-nya berubah. Nah, jadi eventnya ada di sini. Ya, eventnya seperti apa? Ya, tinggal dibuat saja. Teks 1 titik teks. Jadi, saya akan menentukan di teks 1. Teks 1 akan saya isi dengan apa? Dengan isinya combo. Combo selected item. Ini selected itemnya kalian karena tag dijadikan string. To string. Seperti ini. Jadi ini kalau dijalankan. Jadi ini 1. Nah, itu berubah 1 ya. Nah, ininya yang ikut berubah karena kenapa? Karena event on-chain-nya tadi kalau textbox 1 berubah, maka textbox 2 juga akan ikut berubah. Ini kalau 2, 3, 4, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi tinggal kalian tentukan seperti apa sih penggunaan event. Jadi eventnya di sini adalah pada saat combo box ini saya pilih salah satunya, maka isi atau value-nya punyanya combo box ini akan dikopikan lah ke dalam textbox 1 seperti ini. Jadi kalau di sini saya pilih 1, ya berubah 1. Seperti itu ya. Jadi ini kalau dijalankan lagi, ya ini masih Unira. Jadi kalau ini ya Unira dulu. Ini Pamekasan. Tapi kalau ini saya reset, jadi 2, 1, 4, dan seperti itu. Ini adalah penggunaan event, di mana eventnya ini bisa kalian buat sesuai dengan logikanya atau sesuai dengan pemahaman logika yang sudah kalian ketahui. Oke, selanjutnya adalah error handler ya. Jadi error handler itu penanganan error. Jadi bagaimana sih menangani error di dalam Visual Studio C# ini? Jadi misalnya penanganan error itu seperti apa? Jadi kemarin kan sudah bikin kalkulator gitu ya. Misalnya ini adalah saya buat propertinya adalah ini adalah A, ini adalah B gitu ya. Jadi seperti apa? Saya akan membuat proses ya penjumlahan gitu ya. Jadi ini adalah label 3 itu adalah hasilnya. Kalau kalian mau beri nama ya bisa ya. Jadi label 3 saya kasih nama LBL hasil seperti ini. Ini saya ganti namanya menjadi txta gitu. Jadi biar kalian ketika membuat itu lebih mudah. txtb seperti ini. Sehingga ketika oke ini diklik, ini awalnya apa codingnya? Codingnya dia merubah isi teks B diisi dengan teks A ya. Jadi ini saya ganti, saya akan melakukan proses penjumlahan. Proses penjumlahan dari teks A dan teks B. Jadi saya bikin variabel integer A sama dengan teks A. Jadi kemarin diganti ya. Integer parse. Terus ini txt A titik teks. Terus integer B yang sama integer txt B titik teks. Sehingga hasilnya adalah ya integer C. Jadi integer C sama dengan A plus B. Sehingga langsung aja lah label LBL hasil titik teks akan saya isi dengan C seperti ini. Oh, C-nya karena sendiri harus dibuat string ya. Itu string. Seperti ini.
Jadi kalau kalian integer sendirian, ya bisa harus di-convert ke string. Nah, ini kok sama ya. Jadi, oh mungkin eventnya masih tadi ngikut ya. Jadi eventnya ini loncengnya saya buang, saya matikan lah, saya buang aja. Tinggal kalau ini jalankan, saya ini tekan 9, tekan 4, jadi ini 13 seperti itu. Jadi di sini, tapi kalau kalian di sini C-nya ini kan awalnya integer ditaruh di teks, ya integernya harus dikonvert ke teks dulu. Tapi kalau kalian sudah mau menggabungkan beberapa integer ke dalam teks, jadi misalnya A plus, jadi kalau kalian menampilkan tampilan seperti ini, B plus sama dengan C ini. Ini bisa, karena kenapa? Karena di sini ada gabungan integer, gabungan string. Secara otomatis ketika string digabungkan dengan integer, integer akan berubah menjadi string. Jadi ini 3 dan 4, sehingga akan keluar 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi kalau kalian ini terlalu dempet, jadi tambahin ya. Disesuaikan dengan apa yang diinginkan. Asalkan kalian mengerti apa yang akan kalian buat. Seperti itu. Nah, di sini penanganan errornya seperti apa? Bagaimana jika di sini kan coding di sini ini adalah mengkonversi. Apa yang dikonversi? Isi dari teks A, teksnya akan dikonversi ke integer. Bagaimana kalau dia bukan angka, melainkan huruf A kan tidak bisa dikonvers ke dalam integer, sehingga akan menyebabkan program error. Jadi seperti ini. Jadi kalau ini adalah saya kalian nulis A, ini 4. Ketika kalian klik di sini, nah akan terjadi error. Kenapa? Input was not in correct format. Kenapa? Karena inputnya adalah, ini kan keluar. Inputnya berupa A. Ini kan keluar errornya. Jadi inputnya kenapa? Karena inputan di sini, jadi inputannya tidak sesuai. Inputannya tidak bisa dikonvert ke dalam integer. Jadi programnya akan menyebabkan error sehingga programnya akan hang dan keluar. Seperti barusan. Nah, bagaimana error handlernya? Error handlernya itu adalah kita menggunakan perintah try. Try itu dicoba dulu. Jadi ini dicoba dulu, dijalankan dulu, gitu ya. Ditry dulu, dicoba. Jika program ini dijalankan akan menghasilkan error, maka errornya ditangkap menggunakan catch. Nah, di dalam catch ini ada sebuah variabel namanya exception. Kasih nama ABC lah, terserah. Kasih nama apa saja. Nah, error yang terjadi ketika try ini dijalankan, datanya akan tersimpan ke dalam variabel ABC. Sehingga kalian bisa menampilkan di sini message box titik show ya, show-nya tampilkan ABC aja. ABC akan isi errornya. Tapi di sini karena berupa string harus dibuat ke string. To string seperti itu. Sehingga ketika program ini dijalankan, ketika kalian tentukan 3 sama 4 ini. Nah, jalan kan? Tapi bagaimana kalau ini saya tulis ABC ini? Seperti ini. Nah, di sini message box-nya akan keluar terjadi error. Jadi errornya apa? Tinggal dibaca aja errornya. Ini adalah error yang dikembalikan oleh Visual Studio C# ini ketika program ini jalankan. Ketika errornya sudah ditampilkan, programnya tetap nggak hang, tidak tertutup seperti tadi. Ya. Jadi programnya ini tidak error. Sehingga ini bisa digunakan lagi, sehingga ini jadi 5 seperti itu. Jadi itu adalah penggunaannya. Terserah kalian di sini sebenarnya mau ngasih perintah lagi, misalnya kalau terjadi error, isi dari teks A akan direset menjadi 0 misalnya. Dan teks B pun juga begitu.
Jadi kalau terjadi error, dia dibuat 0 gitu ya. Jadi misalnya ini E, ini 4. Oh, error. Ketika oke, nah dia dijadikan 0. Sehingga 0, dia tidak error lagi. Serah kalian tinggal buatlah logika seperti apa. Intinya penggunaan dari try ini adalah penanganan error. Sehingga program yang kalian buat itu tidak akan menyebabkan program kalian itu tertutup atau hang. Jadi saya balikkan lagi. Jadi kalau kalian tidak menggunakan try-nya saya hapus. Saya hapus ya try-nya. Terus yang ini saya hapus juga. Nanti lagi saya kembalikan. Sehingga kalau ini dijalankan, saya kembalikan yang tadi 3 sama 4 normal. Tapi kalau ini ada hurufnya A, nah programnya, nah ini programnya error kan? Karena error itu programnya tertutup dan tertutup itu hang. Jadi programnya akan tertutup sehingga programnya not responding atau terjadi error lah gitu. Jadi penanganan errornya itu kurang baik gitu. Sehingga kenapa? Karena menyebabkan aplikasi yang dibuat tersebut tertutup. Sehingga kalau kalian ditambahkan try di sini, ketika ini dijalankan, kalian menekankan 2 sama 3 seperti ini, tapi bagaimana di ini ada huruf. Nah, ini pesannya keluar, tapi errornya tidak terjadi. Jadi errornya tidak menyebabkan program yang kalian buat itu menutup aplikasi yang akan kalian buatnya. Itu seperti itu. Jadi ini adalah salah satu penanganan di dalam program ini untuk meminimalisir terjadinya error. Sehingga error ini tidak menyebabkan program yang kalian buat itu tertutup. Oke, mungkin ini aja dulu materi kita pada minggu ini. Jadi sebelum saya akhiri, saya akan berikan tugas buat kalian ya. Jadi untuk tugas kalian harus membuat sebuah formulir ya. Jadi saya desainkan dulu. Jadi ini komponennya saya hapus, terus fungsi-fungsinya saya juga hapus, biar tidak terjadi error. Jadi di sini kalian membuat sebuah formulir untuk pendaftaran misalnya. Jadi di sini kasih label, terus ada textbox ya. Textboxnya di sini ini dipanjangin bisa, nama dibuat sebagus mungkin, nama, terus jenis kelamin ya. Ini jenis kelamin. Jenis kelaminnya kalian buat menggunakan radio button ya. Jadi di sini laki-laki atau perempuan bisa kalian edit nantinya. Terus selanjutnya ada alamat. Ya, alamatnya bisa kalian tulis pakai ini ya. Jadi label ya. Alamat. Terus alamatnya bisa kalian menggunakan textbox. Textboxnya yang agak besar ya, multiline. Nah, habisnya alamat ini kalian beli combo box ya. Combo boxnya ini ada, jadi variannya ada di sini. Jadi di sini kalian bisa milih provinsi ya, atau jangan provinsi sih, kabupatennya mana,
terus habis kabupaten, ini kecamatan, habis kecamatan baru desa ya. Sehingga di sini ketika ini dijalankan, ya isiannya ya normal ya, bisa kalian isi sesuai apa yang ini pilihannya ya. Terus tapi di sini uniknya kalian harus bagaimana kabupaten, misalnya ya kabupaten di Madura aja, Sumeneb, Pamekasan, Sampang, sama Bangkalan. Jadi di sini kalau saya pilih Pamekasan, keluar kecamatan yang ada di Pamekasan. Sampel saja, pilih 4. Jadi setiap kabupaten ada 4. Dari setiap desa juga ada 4. Jadi kalian buat seperti itu. Jadi di sini misalnya kabupatennya adalah Pamekasan, saya pilih. Nah, kecamatan di sini akan berisi kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Desa ini masih belum ada isinya. Ketika kecamatan ini saya pilih, misalnya saya pilih adalah Palengaan, jadi atau saya pilih ini adalah Galis misalnya ya. Kecamatan Galis, di mana di dalam Kecamatan Galis itu kalian isikan desa ini adalah berisi desa-desa yang ada di Galis, misalnya Bulai, Galis, Hartodung, dan sebagainya. Jadi, sehingga kalau itu sudah terpilih, jadi informasinya kalian bisa membuatnya menampilkan informasi dari formulir ini, intinya yang berisi namanya siapa, jenis kelaminnya apa, alamatnya mana, sesuai dengan kabupatennya apa, kecamatannya apa, desanya apa. Jadi kalian bikin sekreatif mungkin, bisa menggunakan magic box atau kalian tampilkan ini di dalam label satu-satu, terserah buat kalian. Buat sekreatif mungkin. Jangan lupa di dalam form ini kalian beri nama ya. Jadi jangan cuma nama saja lah. Jadi biar kalian benar-benar mencoba gitu ya. Jadi tujuan saya tuh biar kalian benar-benar coba. Di sini kalian beri foto ya. Jadi foto itu bisa menggunakan picture box ya. Jadi picture box seperti ini. Beri foto kalian, terus nama kalian, NIM kalian. Terserah dibuatnya seperti apa. Jadi picture box ini tinggal kalian tentukan image-nya apa. Pilih image-nya, misalnya di import. Misalnya image-nya ini, gitu ya. Oke. Nah, seperti ini image-nya. Jadi kalau kalian image-nya biar tampilannya lebih bagus, kalian bisa merubah. Nah, size mode-nya bisa kalian menggunakan stretch image. Nah, stretch image itu mengikuti lebar dari kotak ini. Jadi ini kasih foto kalian, terus beri nama sama NPM di sebelahnya. Ini kalian buat sebagus mungkin. Kalian bisa menggunakan label atau menggunakan panel ini. Serah, buat sebagus mungkin aplikasi yang kalian buat nantinya. Sehingga aplikasi yang kalian buat itu terlihat lebih bagus gitu ya. Jadi jangan lupa harus ada foto, name, nama. Di samping kalian membuat programnya, kalian juga menjelaskan penjelasannya di dalam PDF. Jadi jangan lupa kalau ada 2 file, nanti ada 2 yang harus dikumpulkan adalah PDF-nya sekaligus source code-nya. Jadi kalau tidak ada fotonya sama NIM nama di dalam programnya, nilainya tidak akan saya nilai gitu ya. Jadi saya harapkan kalian mencoba dengan mencantumkan foto ini, saya harapkan kalian bisa mencoba. Itu mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.